Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ginayatul Amaliyah, Faizil Haris Amendra, dan Aziza Aska Irani. Kami akan menjelaskan tentang jalur rempah pada masa Islam. Pada abad ke-12 Masehi, saudagar-saudagar Islam telah menjadi kekuatan dominan dalam perdagangan rempah di sepanjang Laut Tengah, Laut Merah, Teluk Parsi, Samudra Hindia, Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, dan Asia Pasifik. Pengumpulan dan pengangkutan rempah ke belahan barat Nusantara ditangani langsung oleh saudagar Melayu, Jawa, Makassar, dan Maluku. Saudagar Arab, Persia, dan Tiongkok terkadang juga mendatangi sumber rempah secara langsung. Di Ternate, mereka pernah membangun pemukiman sendiri. Di Nusantara, saudagar-saudagar Islam yang semula terpencar-pencar dan mandiri mendapat kekuatan baru berkat dukungan kerajaan-kerajaan bercorak Islam, seperti Samudra Pasai dan Malaka. Mereka semakin leluasa dalam perdagangan rempah seiring dengan lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa dan Sulawesi, seperti Demak, Cirebon, Banten, Goa, atau Makassar. Selanjutnya ke Kesultanan Banten. Banten merupakan salah satu simpul penting dalam jalur rempah, karena posisinya sebagai pemasok utama lada dunia. Lada Banten dicari oleh dunia karena lebih berkualitas daripada lada India. Pada akhir abad 12 Masehi, penulis Tiongkok Zhao Rugua juga menyebut Sinto atau Sunda, yang tidak lain adalah Banten, sebagai daerah penghasil lada. Warga Banten sendiri bukan penghasil lada. Sejak era Hindu hingga Islam, penguasa Banten mendapatkan lada dari daerah-daerah kekuasaannya di Sumatera. Hingga abad ke-19, tercatat ada 135 daerah penghasil lada untuk Banten selama era Kesultanan. Perdagangan lada di Banten semakin ramai. Sebagian dari saudagar asing yang menetap di Banten untuk menjadi saudagar perantara lambat laun. Banten menjadi kota pesisir yang heterogen. Hasil sketsa ilmuwan Belanda, Serruyer, pada 1902 menunjukkan struktur kota ini sangat rapi. Dibagi dalam 33 pemukiman yang sangat multikultur, antara lain Pakojan dan lain-lain. Saat berlabuh di Banten pada 27 Juni 1596, Cornelis de Houtman langsung terkesima menyaksikan kemiripan kota tersebut dengan Amsterdam. Menurut Sony Wibisono, arkeolog Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, lada telah mengantar Banten sebagai sentra niaga dan kita maritim multikultur, seperti Malaka di Semenanjung Melayu, Ayutthaya di Thailand, Hoi An di Vietnam, Amoy di Xiamen, Tiongkok, Decima di Taiwan, atau Sakai di Jepang. Kesultanan Makassar. Produk domestik utama wilayah ini adalah beras. Makassar memasok beras ke wilayah Maluku dan Papua, bahkan ke Malaka. Kota ini menjadi simpul penting dalam jalur rempah karena dua alasan. Pertama, perannya sebagai bandar cengkih dan pala dari kepulauan pertama Maluku dengan titik jalur rempah meliputi Selayar, Buton, Kepulauan Sula, dan Makassar. Kedua, menjadikan beras sebagai alat tukar utama, selain emas, perak, dan kain. Untuk mendapatkan rempah, Kitab Nagara Kedagama menyebutkan hubungan dagang antara Makassar dan Jawa, terutama terkait ekspor-impor beras, sudah terjalin sejak lama. Selain memproduksi sendiri, Makassar memperoleh beras dari wilayah kekuasaan seperti Bima. Berkembangnya Makassar seperti emporium baru setelah Malaka tidak terlepas dari pendudukan. Malaka melahirkan banyak pelabuhan dagang alternatif termasuk Makassar. Pelabuhan alternatif lainnya adalah Aceh, Banten, Tenasserim, Ayutthaya, Patani, Pahang Johor, Manila, Brunei, Kamboja, Gempa, dan Hoi An. Berbagai faktor tersebut didukung oleh letak Makassar yang sangat strategis, berada di antara Kepulauan Maluku sebagai penghasil rempah dan Malaka sebagai pusat dagang utama di barat Nusantara. Selain berfungsi sebagai penghubung, Makassar menjadi titik simpul jaringan
perdagangan di Indonesia bagian timur. Makassar berkembang sebagai pusat perdagangan penting di Indonesia bagian timur karena letaknya yang strategis sebagai penghubung antara Kepulauan Maluku dan wilayah barat Nusantara. Rempah-rempah dari Maluku seperti cengkeh, pala, fuli dibawa ke Makassar untuk diperdagangkan dan didistribusikan ke daerah lain. Beras menjadi komoditas utama yang ditukarkan dengan rempah. Banyak pedagang dari berbagai daerah dan bangsa datang ke Makassar seperti Melayu, Jawa, Bugis, Portugis, Belanda, Inggris, Spanyol, dan Denmark. Kerajaan Makassar menerapkan sistem perdagangan bebas dan pajak yang rendah. Semua pedagang diizinkan berdagang tanpa monopoli berbeda dengan kebijakan VOC. Raja Makassar berperan aktif menghidupkan perdagangan dan menjadikan Makassar sebagai pelabuhan utama setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Kebijakan ini membuat Makassar berkembang pesat sebagai pusat perdagangan internasional. VOC kemudian berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku dan Makassar. Pengaruh VOC semakin kuat setelah pusat perdagangan dipindahkan ke Ambon. Terjadi konflik antara VOC dan Kerajaan Makassar yang berakhir dengan Perjanjian Mangoya pada tahun 1667. Sejak perjanjian tersebut, Makassar kehilangan kebebasan perdagangannya dan berada di bawah kekuasaan VOC. Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Kesultanan Ternate dan Tidore merupakan penghasil utama cengkeh dan pala di Maluku Utara. Letaknya yang strategis menjadikan kedua kesultanan ini pusat perdagangan rempah dunia. Rempah-rempah Maluku sangat diminati karena hanya tumbuh di wilayah tertentu, sehingga Kepulauan Maluku dikenal sebagai Spice Island atau Kepulauan Rempah-Rempah. Para sultan menjalin hubungan dagang dengan pedagang asing dan mengundang saudagar dari berbagai wilayah untuk berdagang secara langsung. Perdagangan rempah dari Maluku terhubung dengan jaringan perdagangan global. Rempah-rempah dikirim melalui Jawa, Malaka, India, Arab, hingga ke Eropa. Di Eropa, rempah dianggap sebagai barang mewah dengan nilai sangat tinggi. Jalur rempah ini mendorong interaksi antar bangsa, serta membawa pengaruh besar dalam bidang ekonomi, budaya, dan sejarah dunia. Sekian dari kami. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.